Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari adik-adik, kita akan sama-sama membaca sebagian firman Tuhan dan akan mempelajarinya. Kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari Mazmur 39 ayat 1 sampai ke 14. Mazmur 39 ayat 1 sampai ke 14. Kita akan baca dari ayat kedua sampai ayat yang ke-6. Dan kita akan loncat di ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ayat ke-8, dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan? Ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Adik-adik, di sini kita sudah membaca dari Mazmur 39, bagaimana seorang pemazmur menceritakan keluh kesahnya. Dan kisah ini ditulis ketika sang pemazmur atau Raja Daud sedang dalam keadaan sakit. Dia mengalami sakit penyakit dan dia berkeluh kesah, mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Dia menantikan kapan waktunya tiba untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan di sini adalah dengan arti kata kapan dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di sini juga dia berkata ketika menghadapi orang-orang fasik, sang pemazmur ini tidak membalas, tetapi dia tetap membisu, tetap diam, dan dia tetap menutup mulutnya. Ini artinya dia tidak mau berbantah-bantah, dia tidak mau melawan, tetapi dia menjaga mulutnya supaya tetap diam, supaya dia tidak berbantah-bantah, tetapi mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan di ayat ke-8, bagaimana sang pemazmur menanti-nantikan kepada Tuhan, dan hanya kepada Tuhanlah dia berharap. Nah, adik-adik, di sini kalian pasti tahu ya bagaimana seorang Raja Daud banyak memiliki tentara, kekayaan, harta benda, tetapi di sini dia berkata bahwa segala sesuatunya itu adalah sia-sia. Segala sesuatunya ada masanya. Ketika muda, dia berjaya, dia kuat, gagah perkasa, mampu menghadapi musuh-musuh dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Tetapi di pasal yang sekarang, bagaimana dalam keadaan yang lemah, dia menghadapi tekanan, tetapi dia tidak pernah berubah. Dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Nah, adik-adik, di sini Raja Daud memberi contoh kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini, karena segala sesuatu ada masanya. Ada muda,
ada tua, ada kuat, ada saat lemah, ada saat menangis, ada saatnya tertawa. Bagaimana kita menjalani segala suatu masa tersebut, bagaimana cara kita menjalani masa-masa dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin ya adik-adik kita terus senang terus, kita terus sehat terus. Ada masanya kita juga mengalami kesedihan, kita mengalami sakit, mungkin kita juga pernah diolok-olok oleh teman, mungkin kita juga mengalami tekanan dari teman-teman kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Seperti pemazmur tadi, kita tidak banyak bicara atau berbantah-bantah. Lebih baik kita diam, kita mengadu kepada Tuhan, kita menceritakan keluh kisah kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan saja sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Nah, adik-adik, dari pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan, untuk senantiasa berharap kepada Tuhan apapun kondisinya, baik waktu senang, baik waktu susah, kita tetap berharap kepada Tuhan dan menjaga mulut kita supaya apa yang keluar dari mulut kita dan hati kita adalah yang terus perkataan-perkataan yang baik atau perkataan-perkataan iman, memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sedang sakit, kita bersungut-sungut, ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin mencela kita atau mengolok-olok kita, atau teman-teman kita yang ingin menakali kita. Jangan sampai kita membalas dengan kata-kata yang kasar atau malah melawan mereka. Tetapi biarlah kita tetap menjaga hati kita, perkataan kita untuk perkataan yang menyenangkan hati Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi ini yang mengajarkan kami untuk tetap menahan mulut kami, sikap kami untuk tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan apapun keadaan kami, baik waktu susah ataupun senang, baik waktu sehat maupun sakit. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan, setiap musim dalam hidup kami hanya mau berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.